Arabic Grade 5 STS Kayuringin Islamic School. Semangat ya belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi fi sofil khamis. Anak-anak Miss di kelas 5. Sobahul khair. Selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak Miss semuanya? Insyaallah selalu sehat ya, dan harus selalu semangat. Oke anak-anak Miss, qabla ta'allu min hadayaum hayya bina nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, selalu diawali dengan bismillah ya. Setiap kita akan melakukan suatu pekerjaan. Oke, hari ini kita kembali akan belajar al-lughatul arabiyyah, yaitu belajar bahasa Arab. Oke anak-anak Miss semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari ya, yaitu tentang fil fasli, yaitu di dalam kelas. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang kosakata, nah kalau minggu ini kita akan belajar tentang al-jumlatul ismiyatu, yaitu tentang kalimat nominal atau benda ya. Al-jumlatul ismiyatu. Nah, Miss sudah jelaskan. Perhatikan di samping Miss di sini. Nah, untuk al-jumlatul ismiyatu atau kalimat nominal, yaitu biasanya diawali dengan isim, yaitu kata benda. Nah, harus kalian tahu al-jumlatul ismiyatu terdiri dari mubtada, yaitu yang disebut dengan subjek, dan terdiri dari khobar yang disebut dengan keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya misalnya kasih contoh satu ya, yaitu ada kelas itu luas. Kelas itu adalah subjek, luas adalah keterangan. Nah, subjek dalam bahasa Arab disebut mubtada. Kalau keterangan dalam bahasa Arab itu disebut khobar. Nah, sekarang Miss kasih tahu ciri-ciri dari jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah, ciri-cirinya untuk mubtada itu biasanya adalah ma'rifat, yaitu kata benda yang diawali dengan alif lam. Kecuali kalau nama orang. Kalau nama orang itu tidak harus ada alif lamnya ya. Kemudian untuk khobar atau keterangan itu biasanya tidak tentu, bisa makrifat, bisa nakiroh ya. Nakiroh yaitu kata yang tidak diawali dengan alif lam. Nah, sekarang perhatikan di samping Miss. Di sini ada contohnya. Nah, contohnya yaitu yang pertama ada al-madrasatu wasi'atun. Nggak, perhatikan. Al-madrasatu. Di situ ada alif lamnya ya. Yang ada alif lamnya itu disebut mubtada atau subjek. Tapi yang tidak ada alif lamnya yaitu wasi'atun, itu disebut khobar atau keterangan. Khobarnya yaitu nakiroh karena tidak ada alif lamnya ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada as-sayyidatu Utsman mudarrisun. Tuan Utsman adalah guru ya. As-sayyidu Utsman mudarrisun. Tuan Utsman adalah guru. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga ada as-sayyidu Burhan muwazzafun. Tuan Burhan adalah pegawai ya. Selanjutnya yang contoh terakhir ada Aisyatun tilmidatun nasyitatun. Aisyah adalah siswa yang rajin atau Aisyah adalah murid yang rajin. Itu ya. Kalian perlu diingat kalau dalam jumlatul ismiyah yaitu mubtadanya itu diawali dengan alif lam.
Tapi untuk khobar, untuk keterangannya tidak diawali dengan alif lam. Ya, untuk mubtada itu bisa nama orang, kemudian bisa tempat, bisa juga nama hewan. Nah, sekarang ada tugas nih buat kalian. Tugasnya ada di latihan 2. Gampang, yaitu tugasnya kalian mengubah jumlah ismiyah yang tidak diawali dengan alif lam, kemudian diubah dengan ditambahkan alif lam. Yang harus kalian tahu, ketika kalian menambahkan alif lam yang di awalnya ada harokat akhir domatain, kalian ubah menjadi domah. Contohnya, perhatikan di situ. Di sini ada nomor 1. Untuk nomor 1 ya, kalian harus tahu contohnya ada faslun nadhifun. Tadi kan faslun. Nah, di situ ada domatain. Tapi ketika kalian ubah ke jumlah ismiyah yang ditambahkan alif lam, maka jadi al-faslu, ya. Al-faslu nadhifun. Jadi domah. Oke, paham ya? Oke, sampai sini silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya kita akan belajar teks bacaan. Oke anak-anak Miss semuanya, Miss lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar teks bacaan ya. Nah, sekarang perhatikan di samping Miss, di sini ada teks bacaan, ada juga di buku kalian. Nah, sekarang kalian simak dengan baik apa yang Miss bacakan, kemudian perhatikan maknanya. Nanti akan Miss terjemahkan ya di setiap kalimatnya. Oke anak-anak Miss semuanya, untuk judulnya yaitu al-adawatu dirosiyatu fil fasli, yaitu artinya peralatan sekolah di dalam kelas. Oke, saya mulai. Ismi Nafisatun. Nama saya Nafisah. Ana adrusu fil fasli khamis. Saya belajar di kelas 5. Fil madrasatil ibtidaiyati, di sekolah dasar. Adhabu ilal madrasati fis sa'atis sadisati sobahan. Saya pergi ke sekolah pada jam 6 pagi. Bisa dilanjutkan. Abda'u darsa fis sa'atis sabi'ati. Saya mulai pelajaran pada jam 7. Fil fasli tujadu adawatun dirosiyatun. Di dalam kelas terdapat peralatan sekolah. Al-mithlu yaitu al-khizanatu, al-makatibu, al-karosiyu. Bisa diulangi. Al-khizanatu, al-makatibu, al-karosiyu. Lemari-lemari, kemudian banyak meja dan banyak kursi. Selanjutnya, as-saburatu, al-misbahu, papan tulis, lampu, kemudian al-kharitatu, al-mistaratu tawilatun, peta, dan al-kharitatu al-mistaratu tawilatun, dan penggaris panjang. Kemudian al-mimsahatu al-firjaru qalamun hibri, penghapus, jangka, spidol. Al-quratul ardiyatu, globe. Al-internet, kemudian internet. Waraful kutubi, dan rak buku. Fasli nadhifun, kelas saya bersih. Ata'allamu bil hamasi wal juhdi,
Saya belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Nah, itu ya arti dari teks bacaan yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya ada latihan 3 di halaman 61. Nah, yang harus kalian jawab di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya bisa diartikan ya. Untuk nomor 1 yaitu Aina tadrusu Nafisatun? Di mana Nafisah belajar? Tadi sudah dijelaskan ya, belajarnya di mana. Kemudian selanjutnya, fi ayyi sa'atin tadhabu Nafisatun ilal madrasati? Pada jam berapa Nafisah pergi ke sekolah? Tadi sudah dijelasin juga ya. Kemudian Namrotus Salisah nomor 3, fi ayyi sa'atin tabda'u Nafisatun darsa? Pada jam berapa Nafisah mulai pelajaran? Selanjutnya, Namrotu Robi'ah, udzukur adawati dirosiyatin fil fasli. Sebutkan peralatan sekolah yang ada di dalam kelas. Kalian cukup sebutkan 3 saja ya, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya Namrotu Homisa nomor 5, hal fasluha nadhifun? Apakah kelasnya bersih? Kalau kelasnya bersih, kalian jawabnya naam, fasluha nadhifun. Tapi kalau tidak bersih berarti jawabnya la. Ya, paham ya? Nah, mudah-mudahan kalian paham apa yang bisa dijelaskan hari ini. Oke, anak-anak mis semuanya, cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Nah, jika ada yang bingung atau tidak paham, bisa tanya kembali kepada Miss ya. Ya semuanya, syukran ala itimamingkum wa akhiran aku lakuna wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sungguh-sungguh belajarnya.